pada hari ini akan menyampaikan kajian tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu, dari hadis Al-Ba'id bab 11. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah sholat subuh, Bapak Ibu wakil PKP dan sekitarnya atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan akan menambah pengetahuan kita dan insya Allah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyiapkan dan rangka pelaksanaan kajian ini. Semoga ini menjadikan amal kebaikan dan insya Allah akan diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din, a'azanallah wa iyyakum ajma'in, jamaah majelis ilmu yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Senantiasa kita memuji Allah atas nikmat yang senantiasa mengalir kepada kehidupan kita yang tersisa. Di sisa umur kita ini, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan semua kenikmatan yang kita miliki dan kita punyai menjadi keberkahan buat kehidupan kita untuk menyongsong kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kehidupan kebersamaan kita dengan bulan Ramadan telah berlalu. Di hadapan kita bulan yang penuh berkah. Tetapi yang perlu kita waspadai dari berlalunya Ramadan dalam kehidupan kita di tahun ini, apa yang telah kita dapatkan dengan Ramadan? Hasil apakah yang telah membekas pada diri kita, pada kehidupan kita, yang bisa merubah perkara-perkara atau ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, yang masih melekat pada diri kita dan masih kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka pesan para ulama, ada 3 pesan yang harus direnungkan oleh kita bagi orang-orang yang meniti kehidupannya di atas ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla.
Pesan yang pertama, mohon dicatat ini. Hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Yang pertama tadi apa? Hendaklah kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dua doa yang perlu, yang wajib kita panjatkan kepada Allah setelah kita menyelesaikan Ramadan di tahun ini. Yang pertama, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima semua amal ibadah kita. Sekali lagi, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima semua amal ibadah kita. Karena hakikat dari pekerjaan yang kita lakukan, hakikat daripada kewajiban yang kita laksanakan hingga hari ini, tidak lain dan tidak bukan yang paling berat adalah bagaimana Allah menerima ibadah yang kita kerjakan. Bagaimana pekerjaan itu yang kita jalankan di kantor-kantor kita diterima oleh atasan kita ketika kita diperintahkan untuk bekerja atau menyelesaikan pekerjaan di kantor kita. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah yang membuat tetesan air mata para sahabat selalu menetes karena takut dan khawatir amalan mereka tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amalan-amalan yang mereka kerjakan. Di antara faktor yang paling besar untuk diterimanya doa, nah ini penting, adalah kita sering melakukan kebaikan di dunia atau melaksanakan amal soleh. Meninggalkan segala apa yang kemudian menjadikan hati kita menjadi ragu terhadap perkara-perkara tersebut. Kewajiban ada dua. Yang pertama adalah yang Allah syariatkan kepada kita, perkara yang telah Allah wajibkan kepada kita. Yang kedua, perkara yang sunnah. Sedangkan larangan ada dua, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan perkara-perkara yang makruh. Segala bentuk keburukan dan kebaikan, kebaikan dan keburukan tidak akan pernah bersatu untuk selama-lamanya. Semuanya akan memberikan dampak terhadap tubuh kita, terhadap kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat terutama. Kalau ada istilah pepatah mengatakan yang sering kita dengar, siapa yang menanam dia pasti mengetam. Siapa yang menanam dia pasti mengetam. Tanaman ada dua, tanaman kebaikan dan tanaman keburukan. Orang yang menanam keburukan pasti dia akan memanen kebaikannya. Orang yang menanam kebaikan pasti dia akan memanen kebaikannya. Dan orang yang menanam keburukan pasti dia akan memanen keburukan. Tidak mungkin orang yang menanam padi akan panen jagung. Dan tidak mungkin orang yang menanam jagung akan panen padi. Silahkan Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran, dalam Al-Quran yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan dalam kehidupannya, betul, dalam kehidupannya. Maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka usahakan nanti.
wa annahu sawfa yura. Nanti pada hari kiamat mereka akan melihat apa yang mereka lakukan. Summa yujzahu jazaa'al awfa. Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan, membalas semua kebaikan yang mereka kerjakan, semua keburukan yang mereka lakukan. Jazaa'al awfa, dengan balasan yang lebih baik kalau mereka berbuat baik. Dan yang menakjubkan adalah yang paling dahsyat adalah apabila kita melakukan keburukan, maka Allah akan balas mereka dengan keburukan. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah yang kemudian yang harus kita lakukan. Mengapa kita harus selalu berbuat baik, meninggalkan perkara-perkara yang ada manfaatnya kepada kita. Apalagi yang kemudian membuat kita ragu dalam hal itu. Apa yang membuat manusia ragu? Karena ilmu. Maka pasti berbeda-beda ragu-ragunya. Setiap kita pasti berbeda karena keilmuan yang kita miliki. Asbab utama dari orang ragu karena ilmu. Contoh, orang mau sholat. Ya, orang mau sholat. Ini yang benar bagaimana ini? Tangannya apa miring? Apa kita muter-muter dulu? Atau kita menghadap kiblat tangan kita ketika takbir? Ya, misalnya begini. Nah, mengapa tertimbul kemudian keraguan hal itu? Karena ilmu yang kita miliki. Tapi kalau kita sudah punya ilmu, ya ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kita ketika takbir tangannya menghadap ke kiblat. Kemudian ada dua sisi yang harus diangkat. Yang pertama sejajar dengan telinga kita, yang kedua sejajar dengan bahu kita. Nah, orang semacam ini tidak akan pernah ragu dia melakukannya. Maka dia kerjakan sesuai dengan apa yang telah diajarkan sama Nabi SAW. Atau dia sejajar dengan bahunya. Allahu Akbar. Tapi orang yang kemudian tidak memahami ilmunya, maka dia akan bertanya, kok saya orang itu begini? Kok saya begini? Itu muncul dalam dirinya. Itu namanya apa? Keraguan. Makanya berbeda-beda keraguan itu muncul. Ya. Jadi jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Berkaitan dengan harta, orang pun akan ragu-ragu. Ini halal apa tidak? Ini halal apa tidak? Orang yang sudah memahami ilmunya, maka dia tidak akan pernah ragu dia mengambil sikap untuk meninggalkannya kalau dia adalah perkara yang haram. Ya. Bahkan ada sebanyak kaum muslimin yang sudah jelas hukumnya itu haram, namun mereka menjadikan mereka syubhat, barang itu sebenarnya syubhat, ragu-ragu, ya, samar-samar, padahal jelas itu haram. Ya. Padahal jelas itu haram. Maka ini menunjukkan jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Bahwasanya apa? Hidup ini adalah pilihan buat kita. Nah, yang membuat kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, apa? Ilmu yang kita miliki. Tidak ada lain yang harus kita pahami. Ya. Makanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Dalam hadis yang sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Dalam surah Al-Mu'minun itu ayat 51. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, ketahuilah bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang baik-baik sebagaimana Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada para rasulnya. Wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal salih. Jadi rasul dan kaum muslimin, kaum orang yang beriman kepada Allah, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengambil, memilih makanan yang baik-baik terhadap, ya, kehidupan dunianya. Kenapa kok harus milih yang baik-baik? Nah, ini dampaknya luar biasa. Apa? Sebagaimana kita sebutkan pepatah yang pertama, siapa yang menanam pasti dia
mengetam. Siapa yang menanam pasti dia mengetam. Tanaman apa yang telah kita yang telah kita tanam? Kebaikan atau keburukan? Maka dia akan memanen keburukannya. Apakah hanya berhubungan dengan akhirat? Tidak. Tanaman yang kita tanam berhubungan dengan dunia dan berhubungan dengan akhirat. Tanaman yang kita tanam akan berhubungan dengan kehidupan kita, kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Ya. Silakan Ibu buka surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Nanti bacanya. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini yang kemudian nasihat yang pertama, mengapa kita harus selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena doa merupakan perkara yang menyatakan kepada Allah bahwa dirinya adalah hamba-hamba yang lemah. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka dia mengatakan pada dirinya dan kepada Allah adalah orang-orang yang sombong, yang merasa dirinya sudah di atas kebaikan. Orang yang sering berdoa kepada Allah merasa lemah di sisi Allah Azza wa Jalla, ya Allah. Ya, merasa hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau orang tidak merasa hina di sisi Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan pernah mengangkat kedua tangannya. Ya, tidak akan pernah mengangkat kedua tangannya. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kepada Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabud da'wah. Kata Rasulullah kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doa yang kau panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang pertama. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Sa'ad itu adalah orang yang paling cepat dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah segerakan ketika Sa'ad mengangkat tangannya, Allah segerakan, Allah berikan langsung kepada Sa'ad. Kemudian ditanya sama seorang, wahai Sa'ad, tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, apa resepnya kalau engkau berdoa itu Allah langsung mengabulkan doamu? Ya, seringkali kita bertanya kepada teman-teman kita, Mas, kamu kok sakitnya sudah cepat sembuh sih? Resepnya apa sih? Nah, kan kalau ada orang yang sakit sama sakitnya sama kita, tapi dia duluan lebih sehat. Oh, Masya Allah. Dulu ini kalau zaman kita ini sudah banyak orang yang lahiran sesar. Ternyata ada obat pemucin kan? Cina. Obat Cina itu lebih mengeringkan luka ketimbang obat yang kita konsumsi misalnya dari dokter. Saya banyak dikasih tahu ya oleh teman-teman yang sudah pengalaman. Saya minum obat ini, obat apa? Obat Cina. Tapi kata dia dampaknya apa? Dampaknya luka cepat kering, kemudian air susu cepat ngering juga. Maka dicari gimana luka cepat kering, susu enggak kering. Ya, itu lagi lagi dicari-cari sama orang-orang perempuan-perempuan yang masih wanita-wanita yang masih produktif. Ya, gimana caranya? Karena zaman kita dikit-dikit sesar. Zaman dulu ada nggak? Nggak ada. Zaman kita semakin canggih teknologi semakin mudah juga orang-orang mengatakan sesar aja lah.
Ternyata sesar itu sekarang lebih canggih lagi, Pak. Ya, alatnya lebih canggih lagi. Tidak perlu kayak dulu dibulek sampai berdarah-darah. Cuman sedikit kemudian langsung bisa ini. Karena keringnya cepat-cepat. Kalau dulu ya masih pertama saya punya anak, ya punya anak itu masya Allah biusnya kan lama sekali. Dia nggak boleh makan sampai buang angin. Ya nggak? Iya, saya mengalaminya itu. Kalau yang keempat enggak. Jadi sudah boleh gerak, sudah boleh makan. Habis sesar boleh makan. Dulu masya Allah nunggu, kasihan kan. Udah dalam kondisi sakit, masya Allah. Sekarang sudah ada canggih lagi, masya Allah. Ternyata Allah berikan ilmu kepada manusia itu luar biasa. Tinggal kita bersyukur saja. Terutama orang yang dokter bedah. Seharusnya mereka lebih beriman sama Allah Azza wa Jalla karena tahu bagaimana keadaan di mana di perut kita ketika dibedah, kondisi di mana ketika membelah kepala kita. Masya Allah. Mereka lebih tahu ternyata alatnya lebih rumit ketimbang mobil-mobil yang canggih. Ya, Allah mengaturnya sedemikian rupa, masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Makanya laki-laki itu berkata kepada Sa'ad, apa resepnya? Ya, coba kau berikan resep kepada kami. Maka Sa'ad berkata, faqala ma rafa'tu ila fami laqmatan illa ana alimun min aina maji'uha. Ini resep yang pertama, Pak. Catat. Kalau kita doanya cepat dikabulkan sama Allah, resepnya yang pertama adalah apa? Kata beliau, tidaklah aku menyuapkan makanan dan minuman kepada mulutku, memasukkan pada mulutku, kecuali aku paham dari mana sumbernya. Kecuali aku paham dari mana sumbernya ini. Maka lihat Imam Ahmad madhab ya, yang beliau merupakan muridnya Imam Syafi'i, akan makan lahap di rumah Imam Syafi'i karena beliau tahu gurunya itu selalu berhati-hati dengan perkara makanan. Makanan itu baik atau tidak? Ya, kebaikan. Itu perkara yang sangat luar biasa. Dan perkara masalah makan ini adalah perkara yang sering membuat orang ragu-ragu terhadap makanan itu. Ini halal apa tidak? Ini sembelih, ayam sembelih pakai bismillah apa tidak? Jadi banyak perkara-perkara yang membuat manusia ragu itu masalah apa? Masalah makan. Ya, masalah makan. Makanya jemaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Inilah resep yang pertama yang kemudian dikeluarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Mengapa beliau itu lebih dikabulkan doanya ketimbang sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Kemudian apa? Wa min aina kharajat? Ya, kemana keluarnya? Coba umur ditanya berapa? Umur nanti ditanya sama Allah nanti di hari kiamat berapa? 1. Ya, an umri fi ma'afna. Umurmu kau pakai untuk apa? Ya. Kalau sehat ditanya berapa hal? 1 cuman. Lelahnya, capeknya kita buat apa? Kamu pakai untuk apa? Apakah lelah kamu untuk dunia atau lelah kamu untuk Allah Azza wa Jalla? Beda, Pak, pertanyaannya. Tapi harta ditanya berapa? 2. Yang pertama apa? Dari mana dan kemana akan ditanya sama Allah. Maka jangan sepelehkan kalau ada di antara kita ini, masya Allah. Ini kan kadang-kadang kita belikan anak kuota, ya, giganya luar biasa, handphone yang masya Allah, giganya tinggi, berapa giga gitu kan? Ada yang sudah 12 giga, ya, baterainya masya Allah. Buat apa? Ternyata kebanyakan handphonenya itu kuotanya buat apa? Main. Itu akan ditanya sama Allah.
Akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Jangan heran, ini kan uang saya. Iya, uang kamu, tapi Allah titipkan sama kamu. Itu akan ditanya. Makanya harta ditanya sama Allah Azza wa Jalla dua hal. Yang pertama, sumbernya dan keluarnya. Dikeluarkan untuk apa? Dipakai untuk apa? Akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya itulah yang kemudian mengapa doanya Sa'ad bin Waqqas lebih diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat perkataan ya dari Sahal bin Abdullah, beliau mengatakan man akala al-halal 40 yawman ujibat da'watuhu. Barang siapa yang makan 40 hari makanan yang baik, yang tidak dimasukkan kecuali yang dia yakin bahwa makanan itu baik, ya tidak ragu-ragu terhadap makanan itu, maka selama 40 hari maka doanya cepat akan dikabulkan sama Allah. Makanya doanya akan cepat dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Wahab bin Munabbih, beliau berkata, al-amalu shalih yablughu du'a. Ini perhatikan kalimat ini berhubungan dengan materi kita yang terpampang depan itu. Ya. Amal shalih itu jadi perbuatan baik, perbuatan kebajikan, ya, apapun bentuknya, ya, dengan kita menetapkan makanan ini baik buat kita, tidak ragu-ragu di atasnya, ya, kita tidak canggung untuk memakannya, karena kita yakin bahwa itu baik buat kita, maka itu lebih mempercepat diterimanya doa. Jadi seluruh amal kebaikan, Pak, semakin kita banyak berbuat baik sama orang, ya, sama manusia, ya, maka orang itu akan lebih mudah untuk dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka orang itu lebih mudah untuk dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Summa tala qawluhu ta'ala, silahkan dibuka surah Fatir ayat 10. Surah Fatir ayat yang ke-10. Sudah? Belum? Jangan lama-lama. Surah Fatir yang ke-10. Sudah ada di depan tuh? Siapa yang membaca? Artinya aja, nggak usah Arabnya. Kalau takut Arabnya. Ayo Bu, Bapak. Ada mic kan? Lama benar. Cuma baca artinya. 3, 2, 1. Oh, bapak-bapak kata boleh, bapak-bapak aja. Nah, Pak Karim no. Bismillahirrahmanirrahim. Fatir ayat 10, surat nomor 35. Artinya, barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah bahwa kemuliaan itu semuanya milik Allah. Ya. Kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Fatir ayat yang ke-10 ini. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, perhatikan. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, makanya orang berjuang sampai menipu orang, menghalalkan segala cara, untuk apa? Untuk apa? Agar mulia.
Kemuliaan yang mana yang kita cari? Kemuliaan yang muncul bukan dari Allah, akan tetapi apa? Dari makhluk. Orang yang mencari kemuliaan yang hakiki itulah orang yang meniti sunnah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemuliaan itu milik siapa? Milik Allah. Maka orang yang melakukan kemungkaran, mencari kemuliaan untuk dirinya ya, dan keluarganya, itu adalah perkara yang salah dalam kehidupannya. Karena mereka sesungguhnya tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan apapun. Sebagaimana akhir daripada ayat ini. Apa? Mereka akan mendapatkan kebinasaan dari perbuatan maksiat mereka. Ya. Mereka akan mendapatkan kebinasaan dari semua perkara-perkara yang melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kemuliaan itu adalah milik Allah Azza wa Jalla dan akan naik setiap perkataan-perkataan yang baik, perkara-perkara yang baik, apapun itu, kecil sampai yang besar akan naik kepada Allah. Artinya apa? Diterima sama Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, semakin kita banyak berbuat baik Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menuai kebaikan yang kita lakukan. Di antaranya apa? Akan mudah doanya dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Maka tinggalkan keraguan yang membuat kita ragu dalam kehidupan. Ya. Coba lihat, tadi sudah saya sebutkan surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Artinya walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum. Adapun orang-orang yang berbuat baik, ayo. Silakan Pak Ketua DKM. Ayat yang ke-60. Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Al-Mu'minun surat yang keberapa? 23. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Nah, ayat 60. Ya, Pak Karim, 60 Pak Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'minun nomor 23 ayat 60. Artinya Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena sadar bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. ya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang selalu beramal salih. Ya, selalu beramal saleh. Mereka puasa, mereka sholat, mereka zakat, mereka sedekah, semua kebaikan mereka kerjakan. Namun ketika mereka berbuat baik, kata Allah Azza wa Jalla, hati mereka selalu khawatir. Namun ketika mereka berbuat baik, hati mereka selalu khawatir. Apa yang membuat mereka khawatir? Seharusnya orang yang salah yang khawatir.
Seharusnya orang yang takut itu siapa? Orang yang berbuat dosa. Ini adalah orang yang berbuat baik tapi mereka takut. Kan aneh. Ya, seharusnya apa? Orang yang takut itu adalah orang yang berbuat dosa. Orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang mengkhianati apa? Orang lain, maka dia seharusnya takut. Tapi ini orang yang takut adalah orang yang berbuat baik. Dia malah Masya Allah ibadahnya luar biasa. Ya, ibadahnya luar biasa. Namun takut. Apa yang membuat takut? Karena mereka sadar bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah. Kembali ke mana? Masuk alam tanah yang asalnya dari tanah. Apakah mereka bisa di alam tanah, di alam kuburnya mereka mendapatkan kebahagiaan karena amal mereka? Ya. Jadi mereka khawatir amalnya nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Mereka takut amalnya nggak diterima sama Allah. Itulah yang membuat mereka selalu meneteskan air mata. Orang yang khawatir mereka tidak bahagia di alam barzahnya. Ya, kalau kita orang yang sangat pede masuk alam kubur, bahkan nantangin mati. Ya, banyak nggak orang yang kemudian dikasih musibah mintanya apa? Mintanya apa? Mati saja. Coba bayangkan, musibah yang menimpa mereka, yang menimpa kita di dunia itu nggak seberapanya ketimbang dimasuk di alam akhirat. Mereka nggak paham. Orang yang mati saja pengen keluar dari kuburnya, ini orang yang hidup minta mati. Kenapa? Karena mereka merasakan bagaimana dahsyatnya kehidupan akhirat. Yang mereka bawa apa, Pak? Ibu sekalian, amal soleh mereka. Makanya orang yang menanam pasti dia mengetam. Pasti dia mengetam. Nggak mungkin tidak. Makanya Allah Azza wa Jalla kemudian mengatakan dalam Arab ini ada orang kok seperti ini. Ini luar biasa. Yang kedua adalah jemaah kaum muslimin, doa yang dipanjatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, minta istiqamah di atas amal yang kita kerjakan. Yang pertama tadi apa? Doa apa? Doa minta kepada Allah agar amal kita diterima sama Allah Azza wa Jalla. Dan di antara amalan-amalan yang bisa diterima amalnya oleh Allah Azza wa Jalla, diterima amalnya adalah orang yang di atas kebajikan. Itu saja. Apa di antaranya? Di antaranya jagalah makanan dan minuman yang kita masukkan, maka Allah akan menerima amal ibadah kita. Makanya Rasulullah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari rizki-rizki yang baik yang aku berikan kepada kalian dan apa? Beramal solehlah kalian. Allah menggandengkan kalimat makanan yang baik dengan apa? Amal soleh, berarti yang mendorong seseorang bisa beramal soleh apa? Kebaikan makanan yang kita masukkan dalam tubuh kita. Itulah yang membuat kita semangat. Makanya orang tidak punya semangat dalam beribadah, malas. Ya, dalam beribadah itu kenapa? Karena kebaikan makanan yang dia masukkan dalam tubuhnya tidak diperhatikan olehnya. Ya. Kemudian Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Apa doa yang dipanjatkan tadi? Minta istiqomah di atas amal ibadah kita. Wallahi, saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Bapak, anak sama antum, kita ini mau mati di atas husnul khotimah atau tidak? Nah, sepakat nih. Kita ini minta sama Allah mati di atas husnul khotimah atau tidak? Semuanya, Pak. Mau orang yang jahat, mau enggak jahat, semuanya mintanya apa? Ya Allah, wafatkan hamba di atas husnul khotimah, ya Allah. Bahkan kalau kita minta sama Allah paling ekstrim, apa mintanya?
jangan sampai aku menyusahkan orang lain ketika mati. Itu ekstrim. Bayangkan, minta sama Allah jangan sampai di akhir kehidupan saya menyusahkan orang lain, bahkan anak kita berarti. Kalau engkau ambil ya Allah, ambil sajalah. Ada tidak orang yang kemudian lagi sholat mati? Ada banyak. Ada orang atau teman kita, Masya Allah, baru pulang dari sholat tarawih kemarin, duduk dia di kursinya, dia katakan, aku bisa sholat ya, karena dia stroke. Dia punya semangat. Alhamdulillah saya duduknya, sholatnya duduk, tidak terlalu maksa untuk berdiri, karena saya nggak kuat. Diceritain sama istrinya, dia duduk ngomong begitu, langsung dia nyender, ngorok, meninggal. Coba mereka. Ada imam di Villa Nusa Indah 2 itu, ya, habis sholat sunnah, sudah jadi imam, ya sunnah, ambil Quran, dia buka Qurannya, dibuka Qurannya, kemudian tertutup matanya untuk selama-lamanya. Ternyata dia sudah meninggal. Dia diam aja. Kok ini orang diam aja? Ketika sudah dipegang, ternyata sudah meninggal. Berarti apa? Orang yang ingin mati di atas istiqomah, husnul khotimah, wajib untuk istiqomah. Makanya, inna habbal a'mal. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, adwamuha wa in qalla. Orang yang melaksanakan ibadah, ya, istiqomah di atasnya, walaupun dia sedikit. Banyak apa sedikit? Sedikit. Wa in qalla, walaupun sedikit. Itu lebih dicintai sama Allah Azza wa Jalla ketimbang orang hanya kenal Allah bulan Ramadan tok. Makanya para ulama mengatakan kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah dimanapun kalian berada. Ya, dan jangan kalian jadi hamba-hamba Allah hanya di bulan Ramadan tok. Habis Ramadan, qiyamul lailnya hilang. Ya. Salat wajibnya berjamaahnya sudah Senin Kamis. Subuh doang muncul. Yang lainnya tidak pernah kelihatan. Ini orang hamba-hamba Allah bulan Ramadan. Cobalah kita tengok dari kita. Orang yang rajin baca Quran di bulan Ramadan sekarang sudah mulai Senin Kamis. Itu pun belum tentu Senin Kamis, seminggu sekali, seminggu 2 kali, belum tentu. Ya, bahkan ada orang yang belum pernah buka Quran sampai hari ini setelah Ramadan. Karena Ramadannya sudah selesai. Ya, ini kata para ulama, mereka itu adalah orang hamba-hamba apa? Hamba-hamba Ramadan. Kalau Ramadan dia ibadah, Ramadan selesai, ibadahnya di-close, tutup. Ya, selesai wahai Ramadan, saya pulang. Ya kalau pulang langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, celaka. Makanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah yang perlu kita perhatikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal khaira la ya'ti illa bi khairin." Ya. Sungguhnya yang baik tidaklah mendatangkan kecuali yang baik. Siapa yang menanam kebaikan pasti dia mengetamnya kebaikan. Siapa yang tidak menyia-nyiakan waktunya di dunia ini, ya, untuk perkara-perkara yang tidak penting, perkara-perkara yang meragukan, maka mereka akan diberikan kenikmatan hidupnya, bahagia dan ketenangan. Ya, maka minta istiqomah, Pak, walaupun hanya amalnya sedikit. Karena kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung penutupnya. Ya.
Makanya biasakan dengan kebaikan, niscaya kita akan mati di atas kebaikan. Biasakan dengan amal soleh, niscaya kita akan mati di atas amal soleh. Tak mungkin kita sering rajin ke masjid, matinya main gaplek. Kenapa? Di antara tanda-tanda orang yang akan mati, ya, dicabut nyawanya oleh Allah, yaitu sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasa baca Quran, mati di atas baca Quran. Maka nanti akan dipanggil dari pintu surga yang bernama pintu surga yang namanya Quran. Orang yang ahli Quran, sodakoh, akan dipanggil dari pintu sodakoh. Maka jangan hanya sodakohnya di bulan Ramadan. Sodakohnya bulan Ramadan po. Ya, jadi seperti itu. Khonibuddin azanallah bayyakum ajmain. Kata Nabi SAW, kata para ulama, min alamati kubulil hasanah al-hasanah ba'dahu. Di antara tanda-tanda orang diterima amalnya oleh Allah, apa itu? Yaitu orang yang bisa melaksanakan kebaikan setelahnya. Di Ramadan dia baik, setelah Ramadan dia juga baik. Sampai ketemu dengan Ramadan. Itulah tanda-tanda orang diterima amal ibadahnya oleh Allah. Kita pelajari dengan diri kita, jangan lihat orang lain. Pak itu munculnya hanya Ramadan. Pak itu munculnya hanya Ramadan. Habis Ramadan tidak muncul-muncul. Muncul lagi kapan? Ramadan. Iya kalau muncul. Kalau tenggelam terusnya nggak pernah muncul. Nah, itu berbahaya. Itu berbahaya. Ya, kemudian berikutnya jemaah kaum muslimin, kebaikan itu adalah apa? Semua kebaikan akan menghindarkan kita memiliki atau tubuh kita sakit. Semua kebaikan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan akan menjadikan tubuh kita menjadi apa? Segar, bugar, selalu sehat walafiat. Sebaliknya, kita berada dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, kita akan mengalami tubuh kita sakit. Ya. Contoh ibu, ya, Bapak Ibu sekalian, orang yang suka minuman instan, itu hati-hati dengan kehidupannya. Saya bukan berarti menyudutkan instan, tidak. Boleh tidak kita minum? Boleh-boleh saja kalau butuh. Tapi kalau ibu mengkonsumsi atau bapak konsumsi setiap hari minuman yang instan, yang dalamnya tuh manis-manis itu semuanya, ya diantaranya banyak lah namanya itu. Minum tiap hari nih, panas-panas minum itu, panas-panas minum tiap hari minum itu. Hati-hati dengan kondisi tubuhnya. Ya, hati-hati dengan kondisi tubuhnya. Ya, ada teman saya dulu, ya, dia masih muda itu. Kalau makan itu pasti usus yang dimakan. Kalau di bubur, dia usus itu sampai 20 tusuk tuh dimakan. Karena emang enak. Enak nggak? Enak nggak Bapak Ibu? Ya, nggak. Kalau nggak suka ya nggak enak. Tapi bagi yang suka, itu merupakan kenikmatan. Nggak ada artinya itu daging. Dia milih usus. Maka lihat sop jeroan itu lebih diminati ketimbang sop daging. Kenapa? Makanya orang kadang-kadang sop daging campur ya. Tuh. Apa campurnya? Jeroan. Ya, itu Masya Allah. Umur 35 dia punya asam urat sangat tinggi. Nah, Masya Allah, sudah berhenti. Mau menjelang 40, ternyata kolesterol dia tinggi. Itu Ustaz, saya udah larang, saya udah nasihatin, jangan. Ya hindarilah, sekali-sekali boleh lah. Boleh nggak sekali-sekali? Boleh. Kalau bisa, jangan sama sekali. Kadang-kadang kalau Indonesia itu, coba Karena orang coba dulu. Masya Allah ya. Umur 40, dia harus cuci darah. Umur 40 dia cuci darah. Dan dia meninggal di atas
diabetesnya, cuci darah. Siapa yang menanam pasti mengetam. Sekarang mungkin sehat, ya. Tapi 10 tahun kemudian kita sudah merasakan apa yang kita tanam. Ya, makanya Nabi nggak pernah sakit. Sakitnya itu kena disihir. Ya, Nabi nggak, betul nggak? Ya, Nabi itu jarang sakit karena yang dimakan bukan jeroan, yang dimakan labu kuning dimakan. Kalau kondangan cari yang mana? Labu kuning. Kalau sekarang kondangan nggak ada labu kuning, walaupun orang Betawi. Dulu masih ada, sekarang sudah nggak ada labu kuning, nggak level. Adanya apa? Ceng-jeng. Ya, adanya. Ya, makanya Pak, itu Pak, ikan asin, coba bayangkan antum. Kenapa emang enak sih? Apalagi namanya ikan dijaketin. Ada kan kalau Betawi ya, Bu? Ikan dijaketin ada kan? Itu enak tuh. Saya juga suka. Ya, tepungin maksudnya Pak. Tapi ikannya ikan tipis tuh loh. Nah ya tipis. Itu namanya di Betawi sangat ini. Terutama yang di daerah namanya Firdaus Indah, orang-orang Bogor itu hampir setiap hari kalau kondangan pasti ada itu. Hampir ada. Makanya Pak, inilah yang kemudian kita ini Masya Allah. Tapi jangan coba-coba orang yang darah tinggi makan itu. Ya, langsung langsung naik. Boleh bagi orang yang masih sehat. Ya, itulah Pak. Makanya faktor inilah yang kemudian menyebabkan kita menjadi apa? Menjadi hati-hati. Yang terakhir, masih ada yang terakhir lagi, satu lagi. Lupa saya. Bahwasanya apa? Orang yang menanam keburukan, orang yang menanam kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla sudah siapkan bagi mereka apa? Surga. Sebaliknya, orang yang menanam keburukan, Allah telah siapkan tempatnya sebaliknya. Apa itu? Neraka. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dia berkata, "Man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bih." Barang siapa ya yang dagingnya tumbuh dari perkara-perkara yang haram, maka layak dan pantas untuk mereka masuk dalam neraka. Coba antum, gimana cara bertobatnya Ustaz? Orang-orang yang sudah memasukkan makanan yang subhat misalnya. Jangan haram dulu lah, subhat misalnya. Gimana cara bertobatnya? Dicari mana sumber dagingnya, di tangan, atau di kaki, atau di perut, atau di mana saja kita kupas. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau makanan itu masuk dalam tubuh kita, ya, yang tidak baik pada kita, kemudian kita konsumsi, maka menjadi darah dan daging. Makanya ya, lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika beliau dikasih susu sama pembantunya. Kemudian diminum sama Umar bin Khattab. Setelah diminum, dia berkata, "Wahai Umar, tahu nggak kamu dari mana itu sumber susu itu?" Ternyata dari sapi orang yang lagi meleng orangnya. Dari kambing yang lagi meleng orangnya, diperah sama dia. Diambil dikasih sama Umar. Maka Umar kemudian merogoh tangannya, telunjuk ini ke mulutnya, muntahkan kembali. Itu Umar. Ada lagi seorang wanita ya yang memberikan nasihat kepada suaminya. "Wahai suamiku, bertakwalah engkau kepada Allah dalam mencari rezeki. Kami, istri dan anak-anakmu, lebih bisa menahan lapar. Lebih baik kelaparan maksudnya gitu loh. Lebih bisa menahan lapar dan kami tidak bisa menahan panasnya api neraka." Ya, kami bisa menahan lapar seharian 2 hari kami bisa, tapi panasnya api neraka kami nggak tahan. Maka jangan berikan kami makanan yang tidak baik. Berikan kami makanan yang baik-baik. Karena itu
darah dan dagingnya itu pantas untuk masuk mana? Neraka. Orang yang selalu menjaga amal solehnya, maka mereka, Bapak Ibu sekalian, akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupannya. Apa? Allah akan melindunginya dari api neraka, dimasukkannya dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, yang terakhir adalah dampak dari perbuatan kita menanam keburukan, Bapak Ibu sekalian. Allah Azza wa Jalla akan berikan kenikmatan di setiap ibadah yang dia kerjakan. Allah akan berikan kenikmatan di setiap ibadah yang dia lakukan. Itulah orang yang menanam kebaikan. Sebaliknya orang yang menanam keburukan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan diberikan, dicabut kebahagiaannya, kenikmatannya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, mana kita lebih berat hukumannya dari Allah, diambil harta kita, kita di PHK oleh Allah, kita ya dicabut oleh Allah kenikmatannya, kebahagiaannya dia beribadah. Mana lebih berat? Pasti hilangnya harta itu lebih berat, itu musibah yang besar. Padahal musibah yang paling besar kata Nabi apa? Musibah di mana Allah mencabut ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang Allah berikan dalam ibadah mereka. Itu lebih berat. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Nggak ada hamba. Kadang-kadang kita apa yang dibaca nggak paham. Kadang-kadang yang dibaca apa yang dibaca tadi lupa. Kadang-kadang baru rakaat pertama mau tahiyat. Karena kita nggak bisa menikmati. Ya. Lebih parah lagi gimana? Dia nggak sholat. Orang pada masjid, Masya Allah, dia masih asik di rumahnya. Orang pada ke masjid, dipanggil sama Allah, dia masih asik dengan keluarganya. Masih party-partian dia. Coba bayangin. Makanya Allah cabut kenikmatan dia beribadah, Allah cabut kebahagiaannya. Itulah hukuman yang paling berat kata para ulama. Bagi orang-orang yang menanam keburukan. Tapi orang yang menanam kebaikan, maka Allah tanamkan pada hatinya ketenangan, kebahagiaan, ya, Masya Allah. Solusi dari semua musibahnya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ana harus ke apa tuh Andara namanya. Apa Andara? Andara tuh daerah mana tuh? Ya, Andara. Ke tempatnya Raffi Ahmad. Ahmad Raffi. Ya, baik. Ada yang ingin bertanya sebelum ditutup? Fadhal. Waalaikumsalam. Mengenai makanan dan minuman yang dibahas, kadang-kadang kita agak sulit gitu ya untuk memakan makanan yang benar-benar saya yakini itu halal. Datang saja ayam, tapi ayam di pasar, apakah dipotong dengan baca bismillah atau tidak kita tidak tahu. Apakah itu kita yang mengatakan ini pasti apa yakini itukah kita yakini saja bahwa itu dilakukan dengan cara yang halal atau dari bismillah dan masuk katakan di warung dan sebagainya sapi. Itu juga daging pun begitu. Karena saya pernah melihat juga di tempat pemotongan hewan sapi itu ditembak dulu kepalanya dengan besi, baru kemudian dipotong. Karena ada yang langsung tembak nggak pakai apa, setelah mati baru dipotong. Ada juga yang tadi dalam keadaan sakarat baru dipotong. Itu rata-rata seperti itu. Gimana juga dengan yang daging dari ekspor, dari impor ya, dari luar itu pun kebanyakan juga kita nggak tahu persis. Sehingga pertanyaan tadi, apakah kita meyakini saja itu halal sehingga perkara itu selesai?
Atau kita di ayam hidup kita potong, diikat, nanti kita pemotongan sebagainya. Jadi biar dipakai. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi yang bertanya dan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian dan Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita di zaman kita memang syarat dengan perkara-perkara yang memang meragukan. Ya. Apakah kita kemudian hanya meyakini saja? Tidak. Yakin itu kata para ulama tidak muncul kecuali dengan ilmu. Ya. Sekarang antum yakin nggak sama orang yang motong yang tidak pernah sholat? Yakin? Nggak bisa. Yakin itu muncul ketika antum mengenal, oh ini orang soleh. Bagaimana mereka ini, dia ibadah, dia sholat. Insya Allah dia akan motong dengan bismillah. Walaupun di awal bismillah, semuanya insya Allah kena. Ini hati-hati. Makanya pun penyaji warung-warung yang ada seharusnya mereka paham. Mana pelanggan-pelanggan, mana yang supplier-supplier ayam yang memang dia amanah. Pasti ada nggak? Pasti ada daging-daging yang memang mereka sumbernya memang jelas sumbernya. Cari informasi. Pasti itu ada. Makanya jangan kemudian kita langsung memutuskan kemudian kita yakin. Nggak bisa. Karena yakin itu munculnya dari mana? Ilmu. Coba saya mau tanya. Dulu antum pengen menikah langsung yakin nggak antum istri antum itu bagus? Yakin nggak ibu suaminya baik? Orang tahu juga kagak. Dari mana tahunya? Cari tahu dulu. Ini sebenarnya laki-laki ini soleh apa enggak? Tanya sama temennya dulu. Baik dia orangnya, dia penyabar. Berarti apa? Ilmu. Ketika sudah tahu informasinya apa yang kita inginkan, kita mulai meyakini untuk menata kehidupan dengannya. Betul tidak? Nah, makanya apa? Kita dalam mencari makan, ya, kemudian menentukan. Kan sekarang banyak orang yang menjual kalimat halal, ya enggak? Halal. 100% halal, asli loh. Ya. Makanya boleh kita bertanya, ya, boleh kita bertanya, disembelih dengan basmalah apa tidak nih, Pak? Boleh nggak? Boleh kalau dia marah berarti dia menyembelihnya bukan dengan basmalah. Pindah. Masih banyak tukang ayam yang tanya, alhamdulillah Pak, kami sembelih dengan basmalah. Itu penting. Kenapa? Berkaitan dengan apa? Dengan doa kita dan amal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Penting. Jangan takut Pak, kita beli kok, nggak nyolong. Kecuali antum mau nyolong. Ya kan? Antum mau nyolong nih, mau nanya, beli aja kagak, nanya-nanya. Kata orang sini tuh, orang Madura tuh kalau ditanya pasti lebih ini dia jawabannya. Saya orang Madura biasa aja Pak. Bapak tanya sama saya. Biasa aja. Jangan samain semua orang Madura semua sama. Antum menjelekkan orang Madura semua berarti. Yang baik antum jelekkan semua. Dosa antum. Ya. Ya makanya tidak boleh kita menyamakan hanya salah satu orang yang salah kemudian semua disamakan semuanya salah. Oh, iya orang begitu semuanya. Enggak, Bu. Ada yang baik kok. Enggak mungkin semua sekampung buruk semuanya. Ada enggak? Enggak mungkin. Makanya apa? Insya Allah dari sekian orang yang motong ayam dan motong sapi, itu insya Allah pasti ada orang soleh. Gak mungkin. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, Allah turunkan rezeki-rezeki yang halal buat kalian. Kalau semua begitu gimana caranya? Antum potong sendiri aja. Itu lebih aman, ya enggak? Apalagi sekarang muncul pemotongan yang sangat canggih, tinggal tembak kepalanya mati. Ada sekarang, antum jangan niru-niru. Ya, kalau kata Rasulullah pakai pisau. Zaman Nabi pakai pisau. Zaman Nabi pakai pisau, Ustaz, belum ada alat canggih. Masya Allah, antum merendahkan Nabi. Ya, lihat, Pak, kenikmatan motong sapi, tangannya cara motongnya aja berbeda. Itu rasanya juga berbeda. Perhatikan antum coba. Sama-sama sapi antum potong, tangannya berbeda, itu pasti berbeda rasanya. Mana yang membedakan? Ya, kedekatan dia dengan Allah. Ya, walaupun saya katakan begitu, kenapa? Karena
Allah memberikan kelebihan kepada setiap orang. Bahkan ibu coba suruh masak sayur asam semuanya yang sudah biasa, cicipin semuanya, pasti beda rasanya. Besok kita makan, Bu. Ikan asin. Ya, begitu, Pak. Jadi kita memilih ya mana yang kira-kira yang bisa amanah. Bu, sama dengan ibu-ibu yang keliling-keliling ini kan nggak semua ibu panggil kan, ya nggak? Tapi ibu panggil langganan ibu. Contoh, Masya Allah ayamnya masih segar. Bukan ayam yang kemudian mesti di preset, enggak. Itu ketahuan kan, ya nggak? Ibu kan bisa milih, orang beli kok milih. Boleh nggak nawar orang yang ini, orang yang beli? Boleh. Kalau kemudian yang penjual ditawar marah-marah, nggak usah beli lagi. Ya, oh tawar kok marah-marah. Antum kecuali di mall boleh nawar nggak? Boleh nawar, walaupun itu sudah barcode-nya. Boleh orang nawar halal kok. Nggak dikasih, antum jangan sewot. Orang nggak dikasih, antum sewot. Nah itu, jadi boleh semuanya halal. Ini kadang-kadang kita nggak memahami tawar menawar. Boleh dalam jual beli harus ada tawar menawar, itu halal hukumnya. Ya udah saya percaya sama antum sudah. Nah ya sudah, lain cerita. Jadi inilah yang kemudian mengapa ya cerita apa namanya jawaban Sa'ad bin Waqqas itu luar biasa. Jagalah permakanan, dari mana datangnya dan dari mana dikeluarkan, kemana dikeluarkannya. Itu perhatikan. Itulah salah satu cara untuk apa amal kita diterima, doa kita diterima sama Allah Azza wa Jalla, dan kita makan, tubuh kita menjadi sehat. Barakallahu fikum. Sampai di sini saja, sudah jam 15, Anda ditungguin. Ya, karena Anda numpang masalahnya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.